Rina adalah perempuan muda berjualan telur asin di pinggir jalan. Jualannya kurang laris. Selamat pagi, Bu. Ini telur asinnya baru direbus tadi subuh. Rasanya gurih dan gak terlalu asin. Cocok buat sarapan sama keluarga. Kalau beli 2, saya kasih bonus 1, Bu. Maaf ya, maaf. Saya lagi buru-buru, nanti lain kali aja belinya. Iya, gak apa-apa, Bu. Semoga urusannya hari ini lancar ya. Saya tunggu kapan-kapan. Mas, ini mau coba telur asinnya nggak? Ini telur bebek pilihan, Mas. Saya jamin rasanya mantap, nggak manis dan tahan lama juga. Ya, saya tadi lihat dari seberang, penasaran, tapi jujur aja saya belum pernah beli telur asin di tempat kayak begini. Biasanya beli di supermarket. Nggak apa-apa, Mas. Justru di sini bisa cobain yang rasanya lebih alami. Saya rebus pakai rempah sendiri, tanpa bahan pengawet. Kalau Mas nggak suka, nanti bisa saya ganti. Boleh deh, saya beli 2 dulu ya. Tapi saya cobain dulu 1 sekarang, boleh? Wah, ini enak juga ya, nggak terlalu asin dan adonannya wangi dan aromanya wangi. Beda sama yang biasanya saya beli. Saya jadi penasaran, Mbak ini bikin sendiri semua. Iya, Mas. Semua saya kerjain sendiri dari memilih telur, rendam pakai abu, sampai rebusnya. Kadang kalau capek, saya sampai ketiduran di dapur. Tapi saya senang kalau ada yang suka sama hasilnya. Saya jadi pengen bantu promosi ini. Saya sering nongkrong di kafe sebelah, banyak teman-teman saya yang doyan makanan unik. Kalau saya tuh kasih tester, mungkin mereka mau beli juga. Ya ampun, Mas, baik banget. Saya benar senang ada orang yang masih peduli sama dagangan kecil kayak saya gini. Kadang rasanya pengen nyerah, tapi saya hidup harus tetap berjalan. Semangat terus Mbak Rina, yang penting jujur sama usaha sendiri. Orang-orang pasti lama-lama bisa lihat kualitas asal Mbak itu nggak berhenti coba. Rina mengeluh soal modal besar tapi keuntungannya kecil. Kadang aku mikir ya, Jar, buat aku capek-capek bangun subuh, ngerendam telur, rebus satu-satu, modalnya gede, tapi hasilnya cuma segini. Hari ini aja baru aku 5 biji. Ya, aku juga paham kok. Aku juga mengalami hal yang sama waktu jualan keripik singkong dulu. Beli minyak aja udah mahal, belum gas, belum plastik kemasan, tapi pembeli nyarinya yang paling murah. Kadang aku pengen banget punya warung sendiri, yang tetap nggak perlu khawatir hujan, panas, atau diusir staf Pol PP. Rin, kamu tuh udah hebat. Nggak semua orang bisa tahan usaha kayak kamu. Banyak yang menyerah di tengah jalan, tapi kamu itu masih terus berdiri di sini. Itu bukan hal kecil, tahu nggak? Tapi buat nyampe ke situ rasanya jauh banget. Uang muter aja udah syukur banget. Aku mengerti Rin, tapi mungkin kamu itu bisa cari cara lain. Misalnya kolaborasi sama warung makan atau kirim ke toko-toko oleh-oleh. Jangan semua ditanggung sendiri, nyari jaringan juga penting. Tapi sampai kapan, Jar? Aku mulai ngerasa kayak jalan di tempat. Setiap minggu aku catat pengeluaran dan pemasukan dan hasilnya terus tipis. Kadang malah minus kalau telur banyak yang busuk. Ya belajarin, semua orang itu pernah takut. Tapi kalau kamu itu nggak coba, kamu itu nggak akan pernah tahu. Kamu punya produk bagus, tinggal kasih orang kesempatan buat merasakan. Iya juga ya, aku selama ini terlalu fokus dagang di sini. Sampai lupa kalau bisa nyari peluang di tempat lain. Tapi aku takut ditolak, Jar. Aku bukan orang yang pandai nawarin dagangan. Makasih ya, Jar. Kamu selalu bisa bikin aku lihat dari sudut pandang lain. Gak tahu deh, kalau gak ada kamu mungkin aku udah berhenti jualan sejak bulan lalu. Suatu hari Rina melihat ada seorang yang sedang membawa telur-telur bebek busuk dibuang di pasar. Pak, itu telur bebek semua ya? Saya lihat dari tadi kayaknya banyak banget, tapi kenapa warnanya kusam semua? Gak biasa saya lihat telur kayak gitu dijual di sini. Iya nak, ini telur yang sudah nggak laku di kandang. Ada yang busuk, ada yang retak,
Ada juga yang nggak menetas. Peternaknya suruh saya buang saja. Tapi kalau ada yang mau ambil boleh kok. Saya jual murah asal nggak banyak nanya. Dibuang Pak, sayang banget. Tapi kalau udah busuk kan nggak bisa dimakan. Atau Bapak tahu cara yang bedain mana yang masih bisa dipakai? Nah itu dia, kadang masih ada yang kelihatan bagus tapi baunya udah nggak beres. Kalau yang retak biasanya sudah kemasukan udara, tapi saya nggak saranin buat dimasak, ya kecuali buat pupuk atau umpan. Saya ini jualan telur asin Pak. Saya ini jualan telur asin Pak. Biasanya saya pilih yang kualitas bagus tapi modal saya makin tipis. Kadang mikir juga gimana caranya tetap bisa produksi tapi biayanya nggak jebol. Zaman sekarang susah, nah semua serba mahal. Tapi jangan sampai karena pengen untung kita korbankan orang lain. Sekali orang tahu kamu jual telur jelek, nama baikmu bisa hancur. Iya Pak, saya ngerti maksud Bapak. Saya nggak akan ambil yang busuk, tapi boleh nggak saya pilih-pilih dulu? Siapa tahu masih ada yang bisa dipakai. Silahkan nak, tapi hati-hati ya. Kalau ada yang meledak pas direbus itu tanda isinya udah rusak parah. Jangan sampai kamu itu malah sakit sendiri gara-gara nyoba telur jelek. Makasih Pak Saim, saya cuma pengen coba, siapa tahu bisa dapat bahan yang lebih murah tapi masih layak. Tapi saya janji nggak akan jual yang berbahaya ke pelanggan. Setelah bapak itu pergi, Rina dia terpikirkan sebuah ide. Beli telur busuk itu murah, diolah lalu kemudian dijual sebagai telur asin. Kalau aku beli telur busuk ini dengan harga sangat murah, terus aku bersihin rendam lama, kasih rempah-rempah biar baunya hilang, mungkin bisa jadi telur asin juga. Siapa yang tahu kan? Modalku kecil, tapi ini bisa jadi celah buat nyelamatin dagangan. Kalau aku berhasil bikin rasa dan baunya netral, aku bisa jual kayak biasa. Nggak semua orang tahu di mana asal telurnya. Seorang pedagang lain, Bu Lisnah, berdiri di lapak seberang melihat Rina berbicara sendiri. Ia kemudian menghampiri. Rina, kamu ngomong sama siapa sih dari tadi? Aku lihat kamu jongkok sambil ngelamun. Jangan bilang kamu dengar suara-suara aneh ya. Bu Lisnah, enggak, saya cuma mikir aja. Tadi saya lihat ada telur-telur yang dibuang, tapi masih bisa diselamatkan. Saya kepikiran ide buat olah ulang jadi telur asin. Telur buangan, maksud kamu yang dibuang sama Pak Saim tadi? Bukannya itu udah nggak layak, Rin? Kalau sampai pelanggan tahu bisa bahaya loh. Saya nggak sembarangan Bu, saya cuma mau ambil yang masih kelihatan bagus, nggak retak, parah, dan nggak bau menyengat. Terus saya olah pakai rempah dan rendam yang lebih lama, bukan langsung jual begitu aja. Ya udah, tapi kamu hati-hati kalau ada yang beli takut sakit, bisa panjang urusannya. Saya cuma nggak mau kamu dapat masalah. Saya tahu kamu kerja keras, Rin. Iya Bu, saya ngerti resikonya. Tapi ini cara terakhir yang terpikir buat saya bisa bertahan. Setiap hari saya harus kepikiran uang belanja, listrik, dan nyicil utang modal. Nggak bisa terus jalan begini. Kalau kamu udah yakin dan tahu apa yang kamu lakuin, saya doain semoga berhasil. Tapi tetap waspada ya. Jangan sampai karena satu kesalahan kecil semua usahamu hancur. Makasih Bu Lisna, saya akan ekstra hati-hati. Saya cuma pengen tetap bisa jualan tanpa harus minta-minta ke orang. Hidup saya tanggung jawab saya. Rina mulai membersihkan telur busuk dan menutupinya dengan adonan pengasinan tebal. Rin, kamu beneran yakin sama cara ini? Aku lihat kamu itu kerja dari pagi bersihin telur-telur satu persatu, tapi aku tuh nggak tahu pasti kondisi telurnya kayak apa. Apa nggak terlalu berisiko? Aku tahu ini langkah yang berat, Jar. Tapi aku udah cek satu persatu tuh telur yang retak, parah, atau bau busuk aku buang. Yang masih keras dan nggak bau aneh aku pakai. Aku juga tambah rempah biar lebih aman. Aku percaya sama usaha kamu, Rin, tapi yang bikin aku tuh khawatir itu kalau nanti para pelanggan merasa beda rasa atau ada yang sadar kalau ini bukan telur segar, kamu sudah siap hadapi resikonya, Rin. Aku nggak pernah siap, Jar, tapi aku juga nggak bisa diam nunggu Bu Jiza datang. Ini semua harus tetap jalan, modalku udah habis dan aku nggak punya pilihan lain sekarang selain coba cara ini. Kamu pakai abu gosok yang ada dari warung depan itu ya? Aku lihat kamu beli 2 bungkus tadi pagi, kamu yakin itu aman buat proses pengasinan? Iya, abu itu yang biasa dipakai ibu-ibu kampung buat bikin telur asin rumahan. Aku juga tambahin sedikit kayu manis dan daun salam, harapannya bisa nutupin aroma yang kurang enak. Aku ngerti, aku cuma pengen kamu itu hati-hati. Jangan sampai karena pengen bertahan kamu malah kehilangan semuanya. Reputasi, pelanggan, bahkan mungkin usaha kamu sendiri. Aku selalu mikir soal itu, Jar. Tapi aku juga mikir soal makan malamku besok, soal cicilan ibu di kampung, soal masa depanku. Kadang bertahan artinya harus ambil resiko besar.
Ya sudah Rin, kalau kamu itu sudah pertimbangkan semuanya, aku cuma bisa bantu doa dan mendukung dari samping. Tapi janji ya, kalau ada tanda-tanda telurnya itu nggak layak, langsung dibuang saja. Janji, aku masih punya hati, Jar. Aku bukan penjual culas yang pingin kaya dengan cara kotor. Aku cuma orang biasa yang pengen tetap hidup bertahan hidup. Setelah seminggu, telur asin produksinya tampak biasa saja. Walaupun dalamnya busuk, Rina mulai menjual telur-telur itu di pasar. Pembeli awalnya merasa puas karena dari telur-telur tampak sangat normal. Wah, Rina, kamu sekarang jualan telur asin ya? Aku kira aku masih jual telur biasa. Ini kelihatannya bagus-bagus, warnanya juga pas. Kamu bikin sendiri semua ini? Iya Bu Karti, ini telur asin olahan sendiri. Saya pakai resep lama dari nenek saya. Ditambah rempahan biar aromanya beda. Semua saya kerjain sendiri. Dari bersihin sampai pengasinan. Wangi ya, gak seperti telur asin yang kadang amis. Aku ambil 5 dulu ya buat dicoba. Kalau enak aku pasti balik lagi. Terima kasih banyak Bu, mudah-mudahan cocok. Saya pakai bahan pilihan, jadi insya Allah aman dan enak. Kalau ada masukan saya sangat terbuka. Ini telur asin buatan sendiri Rina. Wah, aku dari kemarin nyari yang model begini nggak terlalu asin tapi tetap berasa. Aku beli 10 deh. Iya Pak, ini saya racik sendiri. Garamnya saya atur supaya nggak nyegret di lidah. Ada rempah juga biar aromanya khas. Nanti kalau cocok bisa langganan ya. Kalau cocok aku bakal promosiin ke teman-teman juga. Tapi kalau isinya kejutan hati-hati ya Rin. Aduh, jangan bikin saya deg-degan Pak. Saya berani jual karena yakin hasilnya bagus. Saya juga betul prosesnya. Rina bangga karena uangnya bertambah dengan sangat banyak. Hajar, lihat ini deh, baru 3 hari jualan penuh. Dan lihat berapa yang aku dapat. Ini lebih banyak dari gabungan pendapatan aku sebulan jual telur biasa. Aku sampai nggak nyangka sama diri sendiri. Aku bisa lihat kamu seneng banget ya. Tapi aku juga masih mikir soal satu hal. Kamu bener-bener nggak ada keluhan dari para pembeli sama sekali Rin. Nggak ada, malah beberapa bilang telurnya enak. Beda dari yang lain, katanya gurih dan gak amis. Bener merasa kayak akhirnya semua kerja keras aku kebayar juga. Aku ikut seneng deh lihat kamu itu semangat dan daganganmu laku. Tapi kamu yakin bisa terus jual dengan cara yang sama? Maksudku kita itu nggak tahu sampai kapan pelanggan itu nggak akan curiga. Hajar, aku udah pikirin semua itu. Telur-telur itu aku olah dengan bersih. Emang awalnya busuk, tapi aku pastiin gak ada yang pecah atau terlalu parah. Lagi pula ini cuma sementara sampai modal terkumpul baru beli telur bagus. Aku mengerti, tapi aku tuh cuma pengen kamu itu inget Rin. Uang yang banyak nggak selalu datang dengan tenang. Kalau kamu itu mulai merasa cemas, itu tandanya ada yang nggak beres. Aku tahu kamu peduli Jar, dan aku bersyukur kamu selalu ada di samping aku. Tapi untuk kali ini izinkan aku menikmati hasil dari kerja keras ini dulu. Aku cuma pengen ngerasain jadi orang yang gak selalu dihitung recehan tiap malam. Baik Rin, aku itu mengerti posisi kamu. Tapi tetap hati-hati ya. Jangan sampai rasa bangga ini kemudian bikin kamu itu lupa diri. Kadang yang manis di awal bisa berubah pahit di ujung. Tenang aja Jar. Aku gak akan lupa sama dimana aku mulai. Aku cuma pengen bisa tidur malam ini tanpa mikir harus minjem ke siapa buat makan besok. Seiring berjalannya waktu, beberapa pelanggan mulai mengeluh rasa telur asinnya aneh. Ada yang mengeluh mual dan juga sakit perut setelah makan telur asin Rina. Rina, maaf ya, aku kemarin beli 5 butir telur asin dari kamu. Pas dimakan, yang 2 rasanya agak aneh. Suamiku sampai nggak habis. Makanya katanya perutnya langsung kembung. Wah, saya minta maaf banget ya Bu Karti, tapi saya rasa itu cuma masalah rasa saja. Mungkin suami ibu lidahnya agak sensitif, soalnya banyak juga yang bilang enak dan balik lagi kok. Saya juga mau ngomong Rina. Kemarin saya itu coba 1 telur yang saya beli. Dan saya itu jujur aja, perut saya itu mual-mual sejak malamnya. Sampai istri saya itu menyuruh saya itu periksa ke puskesmas. Aduh, saya benar-benar minta maaf ya Pak, tapi saya yakin saya nggak salah dalam proses penghasilannya. Mungkin telurnya kebetulan aja yang gak cocok. Saya gak pernah lihat jual makanan yang bikin orang sakit. Mbak Rina beneran deh, telur asin yang aku beli kemarin sore itu rasanya beda banget. Pas aku pecah warnanya kehitaman di dalamnya. Aku pikir itu bumbu, tapi habis makan malah jadi pusing dan mual. Aduh, saya ngerti kalian khawatir, tapi kalian tahu sendiri saya bukan orang yang sembarangan. Saya kerja keras, bersihin semua telur, dan saya cuman makan sendiri dari stok yang sama. Gak ada masalah tuh. Rin, aku itu ngerasa kamu itu perlu periksa lagi stok telurnya. Mungkin ada yang sudah terlalu lama. Kita itu nggak tahu kalau dari luar kelihatan bagus tapi dalamnya udah rusak. Fajar, kamu juga dengar sendiri kan, mereka baru ngeluh setelah berapa hari. Aku nggak bisa langsung ambil kesimpulan, cuman dari 3 orang.
Ini pasar, semua orang punya selera dan daya tahan tubuh yang beda-beda. Tapi ini soal keselamatan, Rin. Kamu itu nggak bisa coba. Kamu itu nggak bisa cuma bilang pelanggan itu sensitif. Kalau 1-2 orang mungkin bisa dibilang kebetulan. Tapi kalau udah lebih dari itu, kamu itu harus pertimbangkan lagi. Baiklah, saya janji akan cek lagi semua telur yang belum dijual. Tapi saya juga minta pengertian dari Bapak Ibu semua. Saya akan mungkin sengaja bikin dagangan saya jadi penyebab sakit. Tolong beri saya waktu. Rina terus memproduksi telur asin dari telur busuk karena merasa caranya sukses. Kamu lihat kan Fajar, walaupun kemarin ada yang ngeluh, tapi jualanku tetap laku. Bahkan hari ini ada yang mesin 5 lusin buat dikirim ke warung lontong di pasar. Ini bukti kalau caraku berhasil. Aku itu gak ngerti lagi, Rin. Aku tahu kamu itu seneng karena dapat uang. Tapi ini nggak bisa terus-terusan begini. Kita harus pikirkan juga apa yang kita kasih ke orang lain. Kamu sendiri tahu dalam telurnya itu kayak apa kan? Fajar, aku capek hidup pas-pasan. Kamu sendiri ngalamin. Kita berdua pernah makan cuma nasi sama garam 2 hari berturut-turut. Sekarang kita punya jalan keluar dan kamu mau nyuruh aku mundur. Maaf, aku nggak bisa. Aku mengerti. Aku juga pingin hidup kita itu lebih baik. Tapi jangan dengan cara merugikan orang. Apa kamu itu beneran bisa tidur nyenyak setiap malam kalau tahu yang kamu jual itu bikin orang jatuh sakit? Kamu pikir aku nggak mikir itu tiap malam? Tapi yang aku lihat setiap pagi adalah panci kosong, kompor mati, dan dompet nggak ada isinya. Aku udah cukup nahan malu. Sekarang Gen, aku ngerasain jadi yang di atas. Rin, kamu itu masih bisa balik. Kita cari jalan lain bareng-bareng. Aku itu nggak peduli kalau kita itu mulai dari nol, asal kita itu nggak menyakiti orang lain. Aku tahu kamu sayang aku, Jar. Tapi kali ini kamu harus percaya sama aku. Aku janji bakal hati-hati. Aku pastiin semua telur yang kupilit masih bisa diolah dengan baik. Ini cuma fase. Nanti kita pasti punya cukup uang buat beli bahan bagus. Baik, Rin. Tapi aku harap kamu itu nggak menutup mata kalau nanti sesuatu mulai berubah. Aku cuma nggak mau lihat kamu itu jatuh karena sesuatu yang kamu bangun sendiri dengan dasar yang rapuh. Beberapa pelanggan lain yang merasa sakit juga mulai bersuara di media sosial. Nama Rina viral dan dicap sebagai penjual curang. Warga pasar mulai membicarakan soal telur asin Rina yang tidak layak makan. Rina merasa panik dan mencoba membantah semua tuduhan tersebut. Ini dia ya, ini telur asin yang aku beli dari kamu 2 hari lalu. Pas dibuka tadi pagi baunya busuk banget sampai bikin anakku muntah-muntah. Kamu tuh benar-benar gak punya hati ya. Ibu, tolong jangan langsung nuduh. Bisa aja itu rusak di perjalanan atau penyimpanannya. Aku selalu jaga kualitas. Ibu bisa tanya yang lain. Gak semuanya kayak gitu kok. Rina, ini bukan pertama kalinya ada yang ngeluh. Sekarang udah ada bukti nyata telurnya busuk, baunya gak wajar. Kamu pikir kami semua bisa terus diem aja? Aku juga sempat lihat kemarin ada telur dari kamu yang bagian dalamnya udah hitam kehijauan. Itu bukan tanda telur yang aman, Rin. Kamu harus bertanggung jawab sekarang. Anakku masih demam sampai sekarang. Aku bisa lapor ini ke polisi. Tahu nggak? Kamu sengaja jual makanan berbahaya. Kalau kamu punya hati, kamu harusnya berhati-hati jualan dari kemarin-kemarin. Aku nggak pernah niat nyakitin siapapun. Aku cuma berusaha bertahan hidup. Aku cuma pengen bisa bayar kontrakan tiap bulan dan bantu orang tua aku di kampung. Tapi cara kamu salah, Rin. Kamu cari untung dari bahaya orang lain. Dan sekarang kami semua sepakat kamu nggak bisa jualan lagi di sini. Pasar ini butuh kepercayaan, bukan tipu-tipu. Teman-teman setuju nggak kalau Rina itu ini nggak boleh dagang lagi di pasar kita? Warga dan pedagang lain mulai bersorak. Sebagian meneriakkan ketidaksetujuan mereka atas kehadiran Rina. Ada yang berteriak usir dia, penjual curang, dan beberapa mulai mendorong pelan gerobaknya. Rina kehilangan semua pelanggan dan dikejar-kejar utang karena banyak refund. Rina jatuh miskin dan malu keluar rumah karena semua orang tahu kecurangan Rina. Rina kini menyesal karena keserakahannya menghancurkan usahanya sendiri, tapi semua sudah terlambat. Pasti ini tukang tagih lagi. Mereka datang tiap hari. Aku udah nggak tahu harus bilang apa. Uangku habis, barang-barang udah digadai semua. Tapi tagihan terus datang. Aku cuma pengen hidup lebih baik. Tapi sekarang semua orang ngecap aku penipu. Aku nggak bisa keluar rumah tanpa dengar orang bisik-bisik di warung depan pun mereka pun ngomongin aku. Anak-anak kecil aja manggil aku tukang telur busuk. Itu kontrakan Rina ya? Dulu waktu uangnya banyak dia sombong banget. Sekarang boro-boro kelihatan ke rumah aja nggak berani. Biarin aja, biar dia kapok udah nipu orang satu pasar masih aja bisa tidur tiap malam. Kalau aku sih mau hidup kayak gitu. Hahaha. Aku salah, aku benar-benar salah. Dulu waktu aku lihat uang masuk, aku lupa segalanya. Aku pikir tuh harus kerja keras, tapi ternyata semua itu cuma semu.
Telur itu bukan cuma busuk tapi udah ngeracunin hidupku sendiri. Aku udah kehilangan segalanya, pelanggan, kepercayaan, dan bahkan harga diriku sendiri. Sekarang semua orang tahu aku curang dan gak ada jalan kembali, semuanya udah terlambat.